Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Natalita dengan NIM 28921500142. Adanya video ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya di semester 5 ini pada mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SLEP, MM. Yang pertama ada pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Sumber energi Amerika Serikat, misalnya, sangat tergantung pada produsen luar negeri, sedangkan Jepang mengimpor hampir setengah dari makanan yang dikonsumsi oleh penduduknya. Sebaliknya, negara-negara berkembang sangat membutuhkan teknologi yang dikembangkan dan dihasilkan oleh negara-negara industri. Dalam jangka panjang, pola perdagangan internasional ditentukan oleh prinsip-prinsip keunggulan komparatif. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang pemikiran mengenai ekonomi internasional berawal dari adanya hubungan perdagangan antara negara di dunia. Akibat adanya hubungan internasional dalam bidang ekonomi, maka terjadi perdagangan internasional yang meliputi kegiatan ekspor dan impor barang, nilai tukar pasar, valuta asing, dan beberapa jenis jasa yang melewati batas antara negara. Perdagangan internasional kemudian membentuk kegiatan ekonomi internasional dalam bentuk kerjasama antar negara. Adanya perdagangan internasional kemudian menimbulkan berbagai macam konsekuensi yang kemudian perlu diselesaikan melalui pemikiran ilmiah di masing-masing negara. Pemikiran mengenai pelaksanaan, keuntungan, dan akibat yang ditimbulkan oleh ekonomi internasional. Nah, perdagangan internasional merupakan salah satu komponen ekonomi internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan perdagangan yang melibatkan transaksi mancanegara dalam skala global, regional, maupun nasional. Dalam ekonomi internasional, perdagangan internasional dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, kategori ialah pergerakan barang secara lintas batas negara. Kategori ini berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan dalam perdagangan internasional. Kategori kedua adalah pergerakan jasa secara lintas batas negara. Nah, selanjutnya ada pengaruh perdagangan internasional. Pengaruh perdagangan internasional terasa pada harga, pendapatan nasional, dan tingkat kesempatan kerja negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional tersebut. Ekspor akan meningkatkan permintaan masyarakat, yaitu jumlah barang dan jasa yang diinginkan masyarakat di dalam negeri. Sebaliknya, impor akan menurunkan permintaan masyarakat di dalam negeri. Permintaan masyarakat akan mempengaruhi kesempatan kerja dan pendapat nasional, dan di antara lain akan tergantung pada besarnya ekspor neto, yaitu selisih antara ekspor dan impor. Bila ekspor neto positif, berarti ekspor lebih besar daripada impor. Kesempatan kerja dan pendapatan nasional cenderung akan naik. Besarnya ekspor neto sangat ditentukan oleh nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan. Misalnya nilai rupiah turun dibandingkan dengan dolar US. Harga barang ekspor dari Indonesia relatif akan lebih murah di US, sehingga ekspor akan cenderung meningkat. Sebaliknya, barang-barang dari US relatif menjadi mahal sehingga impor akan cenderung menurun. Selanjutnya ada pengaruh pasar kredit internasional, yaitu pengaruh ini terasa pada ekonomi dalam negeri. Bank-bank serta perusahaan-perusahaan besar dan perorangan dapat meminjamkan uang di dalam negeri maupun luar negeri, tergantung mana yang lebih menguntungkan. Keuntungan ini tergantung dari tingginya tingkat bunga yang ditawarkan oleh masing-masing negara. Bila US lebih tinggi tingkat bunganya, misalnya, maka dana akan mengalir banyak ke US. Sebaliknya, tetapi mengalir banyak ke dana ke US akan mengakibatkan penawaran kredit menjadi meningkat, dan hal ini akan menurunkan kembali tingkat bunga di sana. Demikian seterusnya sehingga dicapai suatu tingkat bunga yang dapat mempertahankan keseimbangan. Selanjutnya ada faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, kebutuhan negara dan masyarakat. Kedua, perbedaan sumber daya alam.
Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keempat, meningkatkan pendapat negara. Kelima, memperluas target pasar. Keenam, perbedaan iklim dan perbedaan selera. Yang terakhir, transportasi antar negara. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada kerjasama ekonomi di bilateral atau kerjasama ekonomi antar dua negara. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional atau kerjasama ekonomi antar beberapa negara yang terletak pada suatu kawasan tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ekonomi internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.